Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari materi tentang membiasakan akhlak terpuji bagian 2. Adapun yang akan kita pelajari yakni tentang syukur dan juga qanaah. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa meningkatkan pemahaman, dan juga kedepannya bisa kita amalkan dengan baik. Oke, jangan lupa untuk melakukan presensi melalui aplikasi e-learning dengan cara masuk ke kelas online, lalu klik absensi, dan juga untuk absensi juga di channel YouTube ini dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya kalian telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, biasakan akhlak terpuji bagian 2, syukur dan qanaah. Oke, kemarin kita telah membahas tentang ikhtiar, tawakal, sabar. Nah, ini Bapak akan mengulang tentang pengertian. Pertama, ikhtiar secara bahasa adalah memilih, secara istilah adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Itu adalah pengertian dari ikhtiar. Yang kedua, tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Dalam hal ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, tawakal berarti menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Tentunya tawakal dalam hal ini adalah setelah kita melakukan ikhtiar. Jika tidak diawali dengan ikhtiar, maka tidak bisa disebut dengan tawakal. Selanjutnya, pengertian dari sabar. Sabar adalah menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Itu adalah pengertian sabar. Oke, kita akan masuk tentang syukur dan juga qanaah. Apakah kalian sudah paham apa pengertian dari syukur dan qanaah? Nah, untuk lebih mendalami, silahkan dilihat video pembelajaran tentang syukur. Kalian amati, lalu kalian pahami, dan lalu kalian simpulkan. Nantinya, seperti biasa, 3 orang pertama yang memberi definisi yang tepat tentang syukur berdasarkan dari video nanti akan Bapak anggap sebagai keaktifan kelas kalian yang fungsinya bisa untuk menambah bobot nilai kalian. Mari kita simak video bersama-sama. Andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan. Dan sudahlah.
Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan salah ini hujan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Heads, tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan. Aku diciptakan untuk bahagia, dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum. Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna, tapi mereka lupa bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Dan aku bersyukur masih mempunyai mereka yang selalu mendampingiku untuk menggapai mimpi. Kata orang gue tampan, tapi hati gue kosong. Dunia ini gak adil bagi gue. Lihat mereka memiliki kekurangan, tapi terlihat bahagia. Sedangkan gue memiliki segalanya. Semua gak berarti apa-apa. Nah,
Dari yang tadi bisa kalian simpulkan apakah pengertian dari syukur. Silahkan diketik di kolom komen dengan format nama, kelas, dan pengertian dari syukur. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan sebenarnya apa sih pengertian dari syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab, yakni syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Dari pengertian ini sangat jelas bahwasanya syukur adalah ungkapan terima kasih atau pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah pengertian dari syukur. Apakah sudah sesuai? Ya, semoga sudah sesuai. Selanjutnya adalah dalil nakli dari syukur. Mari kita simak bersama-sama. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Masih ada lagi dalil nakli yang selanjutnya. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Dari kedua dalil di atas, Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada dia. Selanjutnya, syukur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syukur dengan lisan, yakni tidak mengeluh, berkata yang baik. Selanjutnya, senantiasa mengucapkan hamdalah. Itu adalah syukur dengan lisan. Dan juga menceritakan nikmat kepada orang lain. Menceritakan nikmat di sini yang dimaksud adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, di mana dulunya dia adalah seorang yang miskin, kemudian ia mendapatkan rezeki, dan ia menceritakan kepada orang lain, itu termasuk syukur dalam hal lisan, memberikan kabar baik kepada orang lain. Tetapi harap dibedakan antara riya dan juga bersyukur dengan cara menceritakan nikmat pada orang lain. Kalau riya itu ada pamer. Jadi dia menceritakan apa yang dimilikinya kepada orang lain dengan tujuan agar dia dikagumi orang lain atau memamerkan, menunjukkan sesuatu yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah syukur dengan hati. Syukur dengan hati yakni dengan cara berzikir, mengingat segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari dan meyakini bahwa sesungguhnya seluruh nikmat yang kita miliki, yang kita peroleh,
itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin itu melalui perantara, semisal melalui teman kita atau keluarga kita. Selanjutnya yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika kita memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan rezeki itu untuk mengabdikan diri kepada Allah, yakni seperti kita bersedekah, membantu orang yang kurang mampu. Kita manfaatkan rezeki itu seperti hal-hal tersebut. Jangan sampai rezeki yang kita peroleh kita gunakan untuk perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, membiasakan perilaku bersyukur. Agar kita terbiasa dengan perilaku bersyukur, maka hal-hal yang bisa kita lakukan yakni yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita mesti menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Jadi ini tolong diperhatikan bahwasanya memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan itu sangatlah berbeda. Sebagai contoh, memenuhi kebutuhan untuk makan, maka kita makan secukupnya, makan yang sederhana yang sekiranya sudah cukup untuk kita. Itu disebut memenuhi kebutuhan. Kalau memenuhi keinginan adalah seperti misalnya kita ingin makan, kita makannya di restoran, di tempat yang mahal, padahal kemampuan kita pas-pasan. Maka alangkah baiknya apabila kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak perlu bermewah-mewahan. Yang selanjutnya yakni berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya, yakni apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbagi dengan orang lain, seperti dengan bersedekah, membelikan makanan, atau yang lain-lain. Yang selanjutnya yakni semua yang kita punya adalah milik Allah, yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Apabila kita meyakini dalam diri kita bahwa hakikat apapun yang kita miliki saat ini adalah milik Allah, maka hal tersebut akan menghindarkan kita dari sikap sombong dan riya, sehingga kita akan senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Yang mana ketika kita memahami bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, kita seyogyaknya adalah menyampaikan apa yang diamanatkan kepada kita terhadap orang yang lebih berhak. Semisal ketika kita memiliki kelebihan harta, maka kita bisa menyedekahkan kepada anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu. Lalu dampak dari perilaku bersyukur, tentunya perilaku bersyukur ini memiliki dampak yang positif. Yang pertama adalah mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka niscaya akan kutambah nikmatnya. Ini merupakan jaminan dari Allah bagi orang-orang yang mensyukur nikmat-nikmatnya. Selanjutnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah pasti, barang siapa yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, tentu Allah akan ridho kepadanya. Lalu terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Kalian masih ingat apakah arti dari tamak? Ya, ada yang ingat? Tamak adalah sama dengan
rakus, yaitu seseorang yang berusaha mencari harta atau apapun yang diinginkannya dengan berbagai cara. Jadi orang yang tamak ini maka dia tidak akan merasa puas sampai kapanpun sebelum apa yang diinginkannya itu terpenuhi. Sedangkan orang yang tamak itu akan selalu kurang dan kurang, maka tentunya sampai akhir hayat pun dia akan selalu merasa kurang. Yang selanjutnya adalah memperoleh kepuasan batin, yakni karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-Nya atau Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa bersyukur, maka tentunya dia akan senantiasa mendapatkan kepuasan batin karena dia selalu merasa cukup atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Satu hal yang mungkin kita lupa, nikmat yang terkadang kita lupakan adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempurnaan anggota tubuh kita. Terkadang kita lupa dan kita hanya tertuju bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang berupa materialistis, seperti kepemilikan benda, jabatan, uang yang banyak. Namun kita lupa bahwasanya sesungguhnya ketika Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat panca indera, nikmat kesempurnaan tubuh atau anggota badan, itu adalah nikmat yang juga tak ternilai harganya. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang qanaah. Jadi antara syukur dan qanaah itu adalah sesuatu sifat yang sangat berhubungan erat dan hampir-hampir tidak bisa dibedakan. Lalu apa sih sebenarnya qanaah itu? Kalau kalian sudah tahu, bisa langsung kalian tulis di kolom komen dengan format nama, kelas, lalu pengertian dari qanaah. Untuk membantu kalian dalam memahami apa itu qanaah, mari kita lihat video berikut ini. Ayam. Wah. Wah. Bismillah. Apapun makanannya, yang penting bagaimana kita mensyukurinya. Ya, itu tadi adalah video tentang qanaah. Bisa kalian pahami apakah pengertian dari qanaah? Yang sudah tahu silahkan diketik di kolom komen. Oke, kita akan masuk tentang pengertian dari qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab qana'a yaqna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, rela. Sedangkan secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi qanaah bukan berarti pasrah. Jadi qanaah itu kita menerima atas apa yang diberikan Allah, apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, akan tetapi kita tetap ada ikhtiar, ada usaha. Itu disebut dengan qanaah. Kalau kita tidak melakukan apa-apa,
kita langsung pasrah gitu aja, kita terima apa yang kita dapatkan, itu bukan qanaah. Jadi qanaah itu senantiasa diiringi dengan usaha atau ikhtiar. Selanjutnya adalah dalil dari qanaah. Dalil naklinya mari kita simak bersama-sama. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfudz. Quran Surat Al-Hud ayat 6. Dalil nakli selanjutnya, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunikan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dari kedua ayat Al-Quran tersebut bisa kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rezeki bagi umatnya, bagi kita manusia. Akan tetapi bagaimanapun, meskipun Allah telah menentukan rezeki bagi kita tidak bisa berdiam diri. Kita tetap harus berikhtiar untuk menjemput rezeki itu. Dan apa yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kita terima apa adanya. Karena memang Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda terhadap satu orang dengan orang yang lain. Itu adalah dalil tentang qanaah. Contoh dan ciri-ciri perilaku qanaah. Ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah adalah: yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya. Meskipun mengalami hal yang berat, ditimpa musibah semisal, maka dia tidak akan mengeluh atas apa yang dihadapinya. Dia akan menerima dengan ikhlas, karena dia meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Hal ini sudah sangat jelas karena ia akan menerima apapun yang ditakdirkan kepada dirinya. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses, karena dia menyadari bahwasannya tiap-tiap orang memiliki kadar rezeki yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 32. Yang terakhir adalah ikut merasa senang bila melihat orang lain sukses. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai perilaku qanaah. Lalu bagaimana agar kita bisa berperilaku qanaah? Maka kita harus membiasakan diri berperilaku qanaah. Di antaranya,
Yang pertama, dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Dalam urusan dunia, agar kita bisa berperilaku qanaah, maka kita harus melihat di bawah kita. Kita lihat bahwasanya sebenarnya masih ada banyak orang berada di bawah kita. Dengan demikian, maka kita akan bisa bersyukur. Kita menerima apa yang ditetapkan Allah kepada kita, sehingga kita bisa berperilaku qanaah. Sedangkan untuk urusan akhirat, kita melihat yang di atas kita. Ini adalah untuk memotivasi kita bahwasanya untuk urusan akhirat kita harus senantiasa melihat di atas kita. Apabila orang lain bisa berpuasa Senin dan Kamis, maka kita harus termotivasi bahwa kita pun juga bisa melakukannya. Selanjutnya, sering bergaul dengan orang yang tunagrahita, tunanetra, dan orang miskin. Dengan demikian, kita akan bisa mengetahui bagaimanakah kondisi mereka, bagaimanakah seandainya kita berada di posisi mereka. Dengan demikian, kita akan bisa menerima keadaan kita apa adanya dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, yakni tidak berlebih-lebihan. Kita tidak membeli sesuatu berdasarkan keinginan kita, melainkan berdasarkan kebutuhan kita. Yang keempat, yakni tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya, agar kita tidak merasa kurang. Hari ini sebagaimana keterangan di atas, bahwasannya untuk urusan dunia, maka kita harus melihat orang yang di bawah. Bukan berarti dengan demikian kita menjadi malas, melainkan memotivasi diri kita agar kita lebih senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berikhtiar untuk memperoleh ridho dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Adapun dampak dari perilaku qanaah, yang pertama adalah jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Karena orang yang berperilaku qanaah adalah orang yang senantiasa menerima ketetapan dari Allah, tentunya jiwa dan pikirannya akan lebih tenang karena ia merasa tercukupi atas apa yang ia peroleh saat ini. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Yang keempat, ini terhindar dari sifat tamak. Hari ini karena ada sangat jelas karena qanaah merupakan hal ini sangat jelas karena antara tamak dan qanaah itu adalah sangat bertentangan, di mana qanaah itu sangat menerima sehingga ia merasa cukup, sedangkan tamak ia tidak menerima atau selalu merasa kurang. Yang selanjutnya adalah terhindar dari ancaman siksa yang berat. Karena orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka tentu Allah akan memberikan kebahagiaan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang yang tidak bisa berperilaku qanaah, ia selalu merasa kurang atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Bahkan ia menjadi tamak ataupun kufur nikmat, maka tentunya Allah akan memberikan siksa yang berat kelak nanti di akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kedua tentang membiasakan akhlak terpuji terhadap diri sendiri telah selesai. Jadi pada kesempatan ini kita telah mempelajari yakni tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dan perlu saya sampaikan, untuk minggu depan kita melakukan ulangan harian yang ketiga. Kalian persiapkan dengan baik-baik ujiannya melalui CPT atau e-learning, dan semoga kalian semua bisa lulus melampaui KKM dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang baik tidak bisa diperoleh dengan begitu saja, melainkan harus melalui ikhtiar.
doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insya Allah nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Dari saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.